kurang pas. Nah, ini udah saya rekam, jadi nanti rekamannya nanti bisa kita cek gitu ya di biasanya sih di YouTube ya, cuman nanti YouTube-nya nggak kita publik ya, hanya teman-teman aja nanti yang bisa akses. Nah, harapan saya sih sebenarnya kita gantian nanti dalam artian hari ini kita fokus sama structure, mungkin minggu depan kita bisa belajar reading ya. Reading pun saya mungkin juga nggak akan 50 soal gitu ya, mungkin kita coba 1 atau 2 passage gitu kan. Toh sebenarnya TOEFL itu yang butuhkan istiqomah ya. Teman-teman tiap hari belajar, teman-teman continue gitu ya. Jadi teman-teman tahu seperti ini sih pola-polanya gitu ya. Jadi harapan saya sih teman-teman nanti juga semangat gitu ya. Biar saya juga semangat gitu ya belajar belajar bareng-barengnya. Oke teman-teman ya. Ini feel free gitu ya teman-teman yang nanti tanya atau nanti bisa unmute gitu ya. Jadi teman-teman bisa unmute sendiri gitu ya. Ini enggak saya ini kan ya nanti atau mungkin tanya di chat juga nggak apa-apa gitu ya. Tapi yang jelas ini adalah soal TOEFL structure yang ada di bagian written expression atau sebagian banyak orang itu bilang ini adalah pola paling mudah itu ya di TOEFL ya. Nah, tapi kita cek bener mudah nggak sih gitu ya di pola-pola ini. Nah, teman-teman kita cek di nomor 21 ya. Nah, ini memang nggak dari nomor 1 ya. Ini memang saya potong karena soal TOEFL yang structure kan 40 soal gitu ya. Jadi saya bagi 2 gitu ya. Ada di nomor 1 sampai 15 sih sebenarnya yang itu soalnya multiple choice, pilih yang benar. Nah, sedangkan nomor 16 sampai 40 ya itu pilih yang salah. Nah, itu teman-teman jangan terbalik gitu ya yang mungkin baru-baru belajar. Nah, jadi di nomor 21 sampai 40 ini memang kita nyari yang salah. Gitu kan. Kira-kira enak mana? Nyari yang benar atau nyari yang salah ini? Yang salah. Enak nyari yang salah ya. Memang nyari kesalahan itu mudah gitu ya kan. Oke, teman-teman, kita cek ya di nomor 21 ya. Nomor 21 ini ada many narcotic plants and its products such as nicotine are effective in controlling insects ya. Yang jelas teman-teman fokus sama ABCD yang digaris bawahi karena itu yang harus teman-teman pilih. Lagi-lagi ini pilih yang salah. Gitu ya. Teman-teman kira-kira nomor 21 ini pilih apa nih? Jadi di chat mungkin bisa ini bisa diketik gitu kan. Alfa atau A gitu kan. B, C atau D gitu biar teman-teman ini kita ada interaksi gitu maksudnya. Untuk nomor 21 kira-kira. Wah, Kak Gipti langsung milih alfa gitu ya. Yang lain mungkin? Bravo, Alfa, Kak Alma, Alfa, Kak Amel, Bravo. Kak Rizka, Alfa, Kak Rosti, Alfa, Kak Tisa, Alfa. Oke, berarti intinya ini teman-teman hanya pilih Alfa atau Bravo. Oke, saya nggak bahas Charlie sama Delta. Kayaknya teman-teman sudah tahu kalau Charlie sama Delta ini benar, ya kan? Alfa versus Bravo. Ya. Nah, teman-teman, ya, teman-teman yang milih Alfa, ya, karena teman-teman biasanya itu fokus pada many, ya kan? Di mana many itu kan pasti ketemu noun atau kata benda yang plural atau jamak. Ya. Jamak itu lebih dari 1. Makanya teman-teman pilih alfa gitu ya. Kenapa? Karena narkotika. Ya. Narkotik. Ya. Nah, pertanyaannya yang noun kan harusnya yang ditambahi S, ya kan? Yang tambah S, ya. Itu kan noun-nya. Contoh nih, logika sederhana. Many schools, atau many students, atau many people lah yang mungkin nggak beraturan ya. Kalau school students kan ketambahan S-nya ini yang dia harus ini ya,
Nah, screenshot-nya kecil ya. Coba aku tak besarin dulu ya. Ini sudah kelihatan besar? Sudah, Sudah Mister. ya? Yang Oke. tadi dia kembali. Oke, siap. Terima kasih Kak Zulfa ya, sudah diingetin ya. Nah, jadi ini gitu ya. Many people atau many student atau many school. Nah, pertanyaannya gimana kalau narkotik? Nah, narkotik ini adalah adjektif, teman-teman. Adjektif atau kata sifat. Semua kata sifat itu tidak bisa ditambah s. Contoh lagi nih, ya kan? Many famous pakai s, popular aja coba. Ya. Many popular student. Nah, ya kan? Populernya ini ya, karena dia itu apa? Adjektif. Ya. Terus studentnya ini dia noun. Jadi polanya dia adjektif. Terus ini noun, teman-teman. Nah, maka ketika ada many dan tengah-tengahnya adjektif dan noun, maka yang harus ada tambahnya s adalah plans-nya ini. Nah, berarti alfa benar atau salah kira-kira, teman-teman? Adjektif noun. Benar ya, Alfa alfa benar. ya. Alfa benar. Alfa Nah, benar. jadi alfa benar. Kenapa? Many memang harus ketemu noun yang jamak atau lebih dari satu. Cuman sudah ketutup sama plans-nya ini. Sedangkan narkotik, karena dia hanya adjektif, maka dia seperti popular student ini. Ya. Dia tidak bisa ditambahi S. Keterangannya sudah saya taruh di sini. Nah, ya dia tidak bisa tambahin S. Maka di pola ini, ya, yang salah adalah Bravo. Kenapa Bravo? Balik ke it's, ya. Ini biar bisa naik, ya kan. Balik ke it's, ya. Nah, it's itu adalah pronoun atau kalau dalam bahasa Indonesia kata ganti. Jadi dia harus menggantikan noun, namanya aja pronoun, kata ganti, ya kan. Nah, pertanyaannya karena dia harus menggantikan noun, mana noun yang harus diganti? Nah, ya kan, kita cek. It's-nya ini adalah pronoun. Pasti dia menggantikan noun. Noun selalu jatuh sebelum it's. Jadi di area ini dong. Nah, ya. Jadi ini area yang harus sebagai noun yang digantikan it's. Dari many narcotic plants and, maka yang noun adalah plants. Ingat-ingat, ketika ada S, berarti dia plural atau jamak. Ketika jamak, maka it's. Ya kan? Ingat-ingat, it's itu kan menggantikan non tunggal. Ya kan? Siapa aja non tunggal? Ya idong. Ya kan? Atau kalau mau benda, oke lah. Table atau pen, ya itu semuanya benda jumlahnya satu. Karena ini non tunggal. Dan karena nonnya itu plants atau jamak, maka mau tidak mau it's, ya di sini, ya it's di sini itu kita harus diganti menjadi their. Their ini adalah jamak. Ya benar sekali Kak Ella ya. Nah, itu it's jamak. Sampai sini ada yang bingung nggak teman-teman dari penjelasan saya? Terlalu pusing, terlalu jelas sekali ya. Ya, jelas tapi salah. Ya nggak apa-apa. Yang penting jelasnya dulu. Masalah salah nanti kita ukur lagi minggu depan. Ya kan? Minggu depan teman-teman silakan bisa cek ulang lagi. Nanti kita belajar lagi.
there itu bisa dipakai untuk benda ya. Iya. Jadi there ya ini bisa gimana? Saya kasih keterangan gini ya. Bisa untuk benda dan orang. Nah, jadi student itu kata gantinya itu there. Terus cars, mobil banyak itu juga pakai there. Ada lagi books banyak itu juga pakai there. Nah, itu ya. Jadi teman-teman ini apa? Ini enggak cuma teman-teman kok yang bingung. Ini hampir semua teman-teman yang belajar TOEFL itu bingung dan baru tahu bahwasanya there itu adalah kata yang bisa menggantikan benda. Ya, nah, jadi mulai sekarang teman-teman ya kan kalau ketemu there pastikan itu ketemu noun. Noun itu kata benda, manusia ya itu benda juga. Nah, jadi there itu juga bisa untuk menggantikan lah ya ini biar menggantikan kata benda dan orang. Dua-duanya tetap noun. Ya. Nah, seperti itu, teman-teman. Ada lagi mungkin nih nomor 21 yang masih bingung. Bingung tanyain. Ya kan? Salah, nggak apa-apa. Minggu depan kita perbaiki. Ya kan masih ada. Namanya juga belajar, pasti bertahap gitu ya. Oke, jelas. Terima kasih teman-teman ya. Untuk living dan non living things ya, Mister. Pokoknya benda apapun, ya kan? Mau benda, mau orang, mau apapun, yang penting jamak. Ya, yang penting dia tuh lebih dari satu, maka pakainya there. Kan nggak ada dia kayak her atau his. Jadi nggak ada it's atau her ya kan. Mungkin teman-teman mau bedain kata benda orang ketiga. Yang benda pakai it's, yang orang cowok pakai pakai apa kalau cowok? Pakai his ya. Nah, seperti itu. Jadi khusus yang jamak itu pakainya semuanya there. Seperti itu ya, teman-teman ya. Nah, nanti dicatat ya, biar nanti teman-teman mungkin nggak bingung ya. Oke, terima kasih teman-teman ya. Next, kita cek di nomor 22. Nah, ini sebelum kita bahas, aku pengen tahu nih teman-teman. Dua-dua ini teman-teman pilih apa nih? Pilih Alpha, Bravo, Charlie, atau Delta? Kak Valikul pilih Bravo. Yang lain, teman-teman? Mister, Kak J. ya aku kecil ya. Nggak punya mau kecil ya? Teman-teman, kecil nggak sih ini screen share-ku? Udah gede. Enggak, Udah. Oh, udah gede. Aman ya? Aman. Oke, nah ini jawabannya beragam ini ya kan. Ada Delta, ada Bravo, ada Alpha. Kak Ujang ini B atau mau ganti Delta? Oke. Ya, Kayaknya Delta, Bravo, Delta, Bravo, Delta. Oke. Delta. Terima kasih teman-teman ya. Sangat apresiasi sekali teman-teman ya kan yang pilih ya kan Delta. Ya, kita cek Alpha. Alpha jelas benar karena in ketemu noun. Ya, in some occupations, the computer has already replaced the motor vehicle as the principal conserve of time and laboring. Nah, Alpha jelas benar karena in ketemu noun. Ya, itu jadi kalau dalam bahasa Indonesia itu namanya kata keterangan. Ya kan? Terus has juga sudah ketemu verb 3. Meskipun di tengah-tengahnya ada ketambahan adverb. Adverb-nya apa? Already itu adverb. Nah, ya kan? Has ketemunya verb 3. Verb 3-nya mana? Replaced. Ya. Terus ada motor vehicle. Nggak ada masalah juga. Ya. Nah, terus apa? Tinggal delta. Ya, benar sekali delta, teman-teman. Gitu ya. Nah, suaraku hilang ya, teman-teman? Atau punyanya Kak Atim aja ini?
Jelas. Jelas ya. Oke, siap. Terima kasih ya. Mungkin cari agak ke depan rumah ya Kak Adin ya. Nah, delta ya kan. Kenapa delta? Ya. Teman-teman fokus sama D. Ya. Nah, fokus sama D lagi. Fokus sama N. Ini saya kasih tanda 2 petik dalam artian masih saya jelaskan lagi bahwasanya N ini adalah paralel ya. Jadi kalau di bahasa Inggris sih biasanya namanya paralelisme, tapi mungkin ada beberapa bahasa lain gitu ya kan. Tapi yang jelas dia itu paralel. Nah, paralel logikanya berarti harus setara. Ya. Paralel itu harus setara. Contohnya ini nih, teman-teman, ya kan? Ada adjektif. Ya kan? Ketemu N, maka dia juga harus ketemu adjektif. Ya kan? Ada verb, ketemu N, maka dia juga harus ketemu verb. Nah, contohnya nih saya kasih tahu, ya kan? Expensive and yang menarik nih? Expensive and popular motorcycle atau car gitu aja. Nah, jadi dua ini ya, popular sama expensive dia harus sama, teman-teman. Ya, expensive itu dia verb, popular juga verb. Tengah-tengahnya ada paralel N, sama kayak verb, kan? She went and bought the coffee. Nah, dia went and bought the coffee. Maka bought verb 2 dari buy, ya kan? When verb 2 dari go. Maka dia harus setara. Maka ini juga harus setara. Ya. Pertama ada time. Ya, time ini kelas katanya apa dulu? Jelas noun dong, waktu. Ya kan? Nah, sedangkan ya kan ada N, ada laboring. Ingat-ingat ya kan? Verb ing ya itu bisa adjektif. Maka mau tidak mau untuk menyetarakan nih, ya kan, si verb ing ini, maka laboring harus kita ganti jadi labor saja. Teman-teman bisa ditulis labor ya. Ini cuman beda spelling aja ya. Nah, nggak ada masalah sih di sini. Rekamannya ada Kak nanti ya Kak Yulinar ya. Nanti teman-teman bisa akses juga sih. Kak Amelinnya bisa nggak ya di case yang lain has already itu menjadi kata yang salah. Tadi saya ragu karena hanya tahu has been atau verb 3 belum pernah ketemu yang has-nya. Lagi-lagi already itu dia adverb Kak. Ya, jadi dia adverb boleh jatuh di tengah-tengah has sama verb 3. Contoh lain, have completely filled the form. Ya. Ya. Jadi ada completely ya. Jadi have-nya ya memang ini kurang verb lah, kurang subjek lah nggak apa-apa. Tapi yang jelas saya mau bahas have sama verb 3 filled. Nah, ya. Nah, terus dia tengah-tengahnya bisa ketemu adverb. Adverb ini ya namanya adverb, dia sebagai tambahan atau tambahan keterangan aja. Sebenarnya verbnya adalah have filled. Nggak ada adverb, nggak ada masalah. Ya kan? Tapi adverb memang secara formal dia jatuhnya di situ. Bisa nggak dia jatuhnya di depan? Umpama nih, ya kita cut terus kita taruh di sini. Boleh dong.
nggak ada masalah. Cuman lagi-lagi dia formalnya memang biasanya jatuh di sebelum verb utama. Ya, di situ itu teman-teman. Ya, nanti pelan-pelan lah. Nanti teman-teman belajar. Jadi jelas kalau ini jawabannya memang adalah delta. Di situ ya, teman-teman ya. Oke, ya. Terima kasih Kak Amel ya. Teman-teman yang nanya boleh loh ya. Ini Kakak Amel atau mungkin mau unmute terus ngobrol langsung itu oke. Nggak ada masalah. 23 sekarang teman-teman. Nah, 23 teman-teman pilih apa nih kira-kira? 23. Charlie. Ada lagi teman-teman? Charlie, Kak Ujang, Charlie juga. Kak Cici, Charlie. Kak Kipti, Charlie. Charlie. Semuanya Charlie. Nggak ada yang nggak selain Charlie. Nggak ada ya. Ini bonus ini ya. Oke, teman-teman kayaknya benar semua. Nah, for itu adalah preposition. Atau kalau bahasa Indonesia sih kata depan. Ya. Kenapa kata depan? Ya. Ya, memang bahasa Indonesia kata depan ya. Kalau bahasa Inggrisnya preposisi. Ya, dia pasti ketemu noun. Noun-nya yields. Nah, teman-teman, ya, to itu ternyata juga preposition. Atau kata depan. Gitu ya. Makanya kenapa teman-teman tidak bisa memilih for to jadi satu. Ya. Nah, maka sekarang pertanyaan saya sederhana. Yang dihilangi for-nya atau to? Sudah tahu nih jawabannya Charlie. Ya, pertanyaannya yang dihilangin itu for-nya atau to-nya? For semua ya. Ya, benar sekali. Ya, to sustain. Kenapa? Karena sustain-nya itu. Ya. Karena di situ ada sustain, ya, maka memang benar. Yang dihilangi, saya pakai feeling. Oke, untung feelingnya benar ya kan. Yang dihilangin for-nya, ya, dia ganti jadi, maksudnya tetap pakai to aja, karena to sustain, ya. To itu ketemunya verb. Verbnya mana? Verbnya sustain. Ya, ini namanya to infinitive. Ya, benar sekali. Jawabannya murni Charlie. Terima kasih ya. Oke, cek 24 teman-teman. Kira-kira jawabannya apa? 24? Ya, iseng-iseng berhadiah lah ya, teman-teman. Ya. Bravo semua ini ya. Which by? Which by? Which by? No. Ya, yakin nih nggak ada jawaban A. Aku rasanya itu Yakin nih nggak ada jawaban A. So itu kok ada dua subjek ya, the metal for we. Sama mana? Yang nomor 24 itu Ya, the metaphor sama metaphor we. Sama we. Oke. Sudah ya? Oke. Teman-teman, ya. Sederhananya metaphors. Ini Nah, kok bisa dia ketemu we? Bukankah dia double subject? Nah, ini jeli sekali Kak Sulfa. Sebenarnya ini nggak ditanyain. Soalnya dia pasti benar, ya kan? Kenapa kok pasti benar? Ya nggak ada garis bawahnya, ya kan? Coba yang digarisbawahi metafor sama we, ya kan? Mungkin teman-teman nanti jadi tambah bingung, ya kan? Kok bisa? Gitu. Tapi ini benar sekali pertanyaannya, perlu saya bahas, ya kan? Kenapa sih sebenarnya kok bisa metafor ketemu we? Sebenarnya, teman-teman, ya kan? Setelah metaphors itu ada which we use. Ya, Mister, aku lupa materi ini. Nah, ya kan.
Nah, kalau mau dipecah lagi, ya sebenarnya metaphors are, ya kan? Yang which we use routinely ini hanya kalimat majemuk kalau bahasa Indonesia ya kan. Kalau bahasa Inggris dia namanya adjective clause. Nah, makanya dia aslinya metaphors are the means by which by we describe our everyday experiences, of course, ya kan. Nah, karena dia itu which-nya ini ya kan. Jadi teman-teman mungkin kalau sering baca berita, kalau saya sih biasanya sih agak sering baca berita ya kan bahasa Inggris. Tapi karena saya suka sepak bola, biasanya saya cuman cari berita yang sepak bola yang versinya bahasa Inggris, ya kan. Biar saya nggak bosen. Soalnya baca tuh kalau nggak suka itu kan bosen ya kan, cepet bosen itu kan, males, nggak selesai-selesai, inilah banyak lah ininya ya kan. Nah itu nanti teman-teman akan sering menggunakan menemukan pola-pola seperti ini, metaphors, bla bla bla, we use routinely are the means. Ya itu memang sering sekali. Kenapa? Ini benar. Yang ini lebih advance ya kan, atau bahasanya sih dia lebih ini lebih tinggi lah derajat secara kalimat ya. Nah, makanya dia menghilangkan which, bisa dia seperti itu ya, itu namanya klausa. Nah teman-teman benar sekali ya, ada by which, ingat-ingat ya, kalau teman-teman menemukan kata which itu dia hanya dua opsi, biasanya dia ketemu noun atau ketemu verb ya. Lagi-lagi kalau teman-teman mau cek, ini bahasanya adalah adjective clause. Ya. Nah, bisanya ketika ada which ketemu preposisi, maka teman-teman harus balik. Jadinya preposition dulu baru ketemu which. Maka by which di sini teman-teman kan kok by which sih? Which by, ya kan? Nah, bisa teman-teman ganti jadi by which ya. Teman-teman benar sekali, di sini jawabannya adalah bravo. Ya, seperti itu teman-teman. Itu untuk by which yang nomor 24. Ya. Oke, kita cek ke bawah lagi. Nah, ini nomor 25 teman-teman, kira-kira. Kak Siti Khotijah Alfa semua ya. Ya, ini kalau salah ini kalau kelas ini nggak boleh salah ini. Benar sekali. Ya kan? Ini yang saya kasih warna kuning, dia adalah subjek. Ya. Finding out. Salah. Ini dia verbnya. Ya kan, ingat-ingat. Ya kan? The universe is even larger and more complex than anyone has ever imagined. Nah, scientists finding out. Yang benar jadinya gimana kira-kira teman-teman? Finds. Pakai S. Fine. No, fine aja. Lupa. Find aja, ya benar sekali. Ya, find out. Ya, ini benar semua kayaknya ya. Ini jawabannya alpha. Ya, jelas sekali ya. Scientists find out. Ya, jadi scientistnya itu dia subjeknya ya, yang saya kasih warna kuning, yang saya kasih warna hijau dia verbnya. That the universe bla 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 itu non clause-nya. Ya. Nah, dia jatuh setelah are atau preposisi. Oke, terima kasih teman-teman. 26 sekarang coba cek. 26 Charlie lagi. Ada lagi jawaban selain Charlie? Beda nggak apa-apa loh. Charlie. Ya. Charlie semua kayaknya ini ya. Ya,
Ada can jelas ya. Can itu adalah modal. Semua modal pasti ketemu verb yang asli. Asli itu apa sih? Tanpa tambahan S atau ES atau ED atau D atau ing. Nah, jadi itu namanya verb asli. Nah, greet pertanyaannya. Ya. Teman-teman, greet itu adjektif. Ya kan? Increase itu verbnya. Nah, kira-kira ya kan, yang jelas diganti jelas greet dong. Increase kan nggak bisa diganti, wong dia nggak di garis bawah. Ya kan? Nah, greet, increase, ya, maka mau tidak mau, ingat-ingat, ya, adjektif itu hanya bisa ketemu noun. Ya, itu diingat-ingat. Ya, ingat-ingat adjektif hanya ketemu noun. Berarti ketika greet, ya kan, ketemu verb, mau tidak mau greet-nya harus kita ganti. Ya kan, greet di sini ya harus dirubah menjadi sebuah adverb. Ya kan, ingat-ingat adjektif ketemu noun, ya, ini saya kasih lagi, dan adverb itu ketemunya verb. Ya, maka greet ketemu verb, mau tidak mau kita harus ganti jadi adverb. Adverbnya greet apa? Greatly, ya benar sekali kan. Ya, greatly increase. Ya, maka jawabannya adalah Charlie. Belum ada soal yang susah ya sampai 26 ini ya. Dikit. Ya, belum ada yang susah ya. Belum. Belum ya. Oke. Kalau greatly-nya dipindah ke paling belakang bisa apa tidak? Sebenarnya bisa, Kak. Ya, Kak Falikul Haq ya. Nah, setelah increase ya atau sebelum sebelum can nggak ada masalah. Ya, cuman lagi-lagi saya bilang, ya kan? Formalnya greatly adverb ya, kita nggak membahas lagi great karena great salah gitu ya, itu biasanya ada di sebelum verb ya. Ini namanya oke ya. Nah, jadi great gitu ya, greatly ya, itu bisa ditaruh manapun sebenarnya ya. Lagi-lagi itu nggak ada masalah, tapi formalnya itu seperti ini, Kak. Ya. Nah, formalnya seperti ini. Ya. Kalau pertanyaan bisa atau enggak, jelas bisa. Ya, cuman formalnya memang taruh di sini ya. Seperti itu ini ya alasannya. Terima kasih. 27 nih, teman-teman. Kira-kira jawabannya apa nih 27 nih? Delta Charlie mulai beragam nih ya kan. Delta Charlie, ada lagi mungkin yang Alpha Bravo itu mungkin. Charlie, Delta, Charlie, Delta. Oke, fokus Alpha sama fokus Charlie sama Delta. Pertanyaan saya sederhana nih, teman-teman. Subjeknya mana sih nomor 27 ini? kenapa, Mister? Subjek dari nomor 27 ini mana? Ini dari the ability sampai the experience. Ya, the ability sampai the experience. Ya, benar sekali. Ya. Nah, teman-teman di chat juga benar sekali. Ya, the ability sampai experience. Pertanyaan saya sederhana lagi. Subjeknya singular, tunggal, atau plural jamak?
Jamak. 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 Semuanya jamak. Kayaknya singular. Kayaknya Aku ngeliat singular. Berarti kalau kayaknya ini belum yakin ya. ngelihat dari mental Oke, Kak Ana singular, Kak Vivi plural, Kak Kipti jamak, Kak Amel jamak, Kak Ujang jamak juga. Jamak semua karena experiences fokusnya ya. Aku fokusnya ke mental. Mental. Oke, nah ini menarik sekali. Berarti ini perlu dibahas ya kan. Nah, sesuatu yang menarik ini ya kan. Karena fokus ke experiences Kak Francisco. Ya, terima kasih. Sekarang pertanyaan saya rubah jadi gini. Oh, subjeknya mana ini teman-teman? The car. The car. Ya. Oke, kalau saya rubah gini. Subjeknya siapa? We. We. Bisa we itu ketemu verbnya is? Oh no, berarti subject the car. Subjeknya tetap the car. Tetap the car. Iya, masih the car. Adjective clause. Verbnya tetap is. Verbnya tetap is. Ya kan? Nah, jadi hati-hati dengan yang jatuh setelah ini. Ya kan? Atau juga bisa gini. No, are. Oh. Nah, nomor 3 sekarang pertanyaannya. The car with electricity modules. Itu are atau is? Kak is? Ayo. Confused, Mister. Confused ya. Ayo confused ya. Ini mana ini? Ya, ini pakai are atau is. Kenapa? Yang nomor 3 ini sama dengan nomor 27. Kalau lihat dekarnya pakai is, tapi kalau Ya. modulnya itu pakai are. Oke, tapi kan nggak bisa double dong. Subjeknya harus satu dong. Iya, oke, benar. Berarti Kak Andrina pilih mana? Ini pilihannya cuma dua, ini 50-50 ya. Ini nggak ada BCD. Are, Mister. Karena itu kayak we. Pakai. Tapi we tadi nggak bisa tuh. Ya kan, we pakai are tetap is. Itu 5 juta. The car with electric itu kan jamak. Mobil dengan Mobilnya berapa? mobilnya satu tapi dengan temannya. Mobilnya satu. Yang banyak modulnya, modul listriknya kan. Berarti Yang mahal modulnya apa karnya? Modulnya. Tetap mobilnya yang mahal. Mobilnya yang mahal. Oke. Ya. Ini sama ini ya. Ini kalau yang atas mungkin itu agak ribet gitu ya, karena the ability to retain a mental record of earlier experiences. Ya, makanya saya ganti yang sederhana jadi the car with electricity modules. Nah, teman-teman, kalau ada pola seperti ini, saya nggak mau bahas are atau is-nya dulu. Ya. Nah, kalau ada the car with electricity modules, maka kata utamanya mobil atau modulnya? Mobilnya. Ya. Kata utama. Ada
Ya ini apa Kak Aryuda udah pilih apa car. Ada pilihan lain? Kata utamanya car atau modules? Kak Gali, car. The car. Kak Ujang, car. Kak Eka, car. Semuanya car. Car. Nah, Car. berarti kalau sudah pilih car, pakai R atau pakai is? Is. Pakai is. Benar. Maka harus ketemu is. Ya, kenapa? Karena kata utamanya adalah car. Ya, ingat-ingat polanya. The car bla 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 with electricity module. Sama dong dengan ini. The ability. Ya. To retain a mental record of earlier experiences. Maka kata utamanya mana ini? The ability. The ability. Nah, berarti pakainya are atau is? Is. Is. Berarti jawabannya adalah Is, Mister. ya, benar sekali. Jawabannya adalah delta. Kenapa? Karena ya, ability itu singular. Mau tidak mau, are ya harus kita ganti jadi is. Ya. Bingung nggak nih teman-teman sampai sini? Paham. Paham ya? Nggak bingung ya? Jelas ya? Sudah mulai paham, Mister ya. Sudah mulai paham. Nah, itu kata-kata yang apa? Saya mendengarnya itu seneng banget. Nah, seperti itu loh polanya, ya kan? Kita sederhanakan, jadi teman-teman tahu. Oh, sebenarnya kata utamanya ini. Nah, gitu ya. Jadi kata utamanya adalah subjek utamanya adalah ability. Mau tidak mau are harus kita ganti jadi is. Oke, terima kasih teman-teman ya. Oke, next 28 teman-teman. Nah, Kak Amel delta, Kak Valikul Charlie, Kak Ana delta, Kak Ujang delta lagi. Delta. Kak Sulfiani Charlie. Boleh. Kak Astriwita delta, Kak Vivi alpha. Oke, nggak ada yang milih berapa nih ya? Fix ya. Kak JJ Charlie. Nah, jadi kita cek. Nah, teman-teman ya, aging, ya kan? Aging ini menua ya. Jadi proses penuaan, ya kan? It's not entirely determined by heredity, but it's influenced by different environments and social circumstances as good. Aging, karena dia verb-ing, ya, dia bisa menjadi adjective, teman-teman. Ya, it's not judging. Teman-teman mau pilih alpha, it's okay. Nggak ada masalah. Saya nggak akan pernah menyalahkan teman-teman pilih apapun, ya kan? Jadi, tapi ini saya kasih penjelasannya. Adjective, ya, ketemu noun. Noun-nya mana? Noun-nya adalah proses. Kalau kita proses, nah ini, ya kan? Jadi proses penuaan, ya it's okay, itu benar, ya, karena polanya adjective atau proses. Teman-teman masih pilih alpha, it's okay, ya, nggak apa-apa untuk kali ini. Nanti teman-teman setiap Sabtu nanti kita belajar, ya, ayo semoga nanti lekas benar, ya. Polanya seperti itu. The aging process is not entirely determined by heredity. Determine jelas benar verb 3. Kenapa? Karena dia jatuh setelah is, ya. Berarti dia pola pasif, tidak ditentukan. Not entirely, tidak sepenuhnya ditentukan. Ya. Nah. Tadi ada yang pilih Charlie, but is. Nah, ingat-ingat, teman-teman, pola but itu sama dengan pola and. Ya, ini teman-teman bisa tulis. Ya, ini penting juga. Ya, dua-duanya but sama and adalah paralel. Ingat-ingat paralel tadi apa? Harus
setara. Kalau depan itu verb, maka setelah ba itu juga verb. Ya, kalau. Ya. Kalau adjective, maka ketemu ba juga adjective. Maka is, ya, ini batnya saya kasih warna biru. Ya, is influenced. Ya. Ini verbnya kasih warna hijau, itu sama dengan is not determined. Nah, ya. Jadi dia setara, teman-teman, ya. Maka Charlie benar. Verbnya sama. Verbnya mana nih, teman-teman? Verbnya 28. Ayo, ini mana ini, teman-teman? Verbnya nomor 28. Ya, benar sekali, Kak. Ya, Kak Francisco ya. Proses. Ya. Proses itu adalah verbnya. Ya, jadi proses itu verbnya. Ya, sama dengan logikanya the car with electricity modules. Noun-nya subjeknya adalah car. Maka 28 subjeknya adalah proses. Ya, maka ketika proses itu pakainya is, maka belakang juga harus pakai is. Maka Charlie itu benar. Nah, tinggal delta. Ya. Kenapa kok delta, teman-teman? Kenapa kok delta? Apa salahnya good? No good. Oke. Kenapa kok good-nya ini salah? Ya kan? Kalau as good as gitu harus ditambahin as setelah good-nya. Kalau as good as, maka dia harus setara juga. Kalau sebelum as good as-nya ini noun, ketemu as good as, maka dia juga harus ketemu noun. Karena as good as itu adalah perbandingan. Sebaik. Ya kan? Mungkin teman-teman mau membandingkan produk gitu kan, produk kosmetik A itu sebaik kosmetik B, maka ini bisa pakai as good as. Cuman kalau di sini teman-teman harus menambahkan setelah as itu noun. Apa yang mau dibandingkan? Kan itu pertanyaan. Karena yang dibandingkan kan sudah di depannya, yaitu environmental sama sosialnya, ya di situ. Maka mau tidak mau, as ini polanya adalah apa sih as itu? As itu kata apa? Preposisi. Preposisi. Ya, bisa juga sih dia conjunction. Ya. Bisa juga dia conjunction, ya. Tinggal cek, ingat-ingat preposisi ketemu noun, kalau conjunction itu ketemu subjek, ketemu verb. Itu yang namanya conjunction. Nah, ya. As preposisi conjunction. Nah, ini polanya ya. Tinggal cek. Ya kan? Nah, sayangnya si good, ya, good ini adalah adjektif. Dan ingat-ingat tidak ada, ya kan, bahasa as good. Kenapa? Ya, yang bisa menggantikan si good ini jelas si well, as well. Ya kan? As well ini adalah perbandingan, ya kan, yang setara. Ya kan? Dalam artian dua-duanya dominan. Apa yang dominan? Ya environmental sama social circumstances-nya ini.
Nah, itu polanya as well. Dan as well ini, ya kan, biasanya ada di penghujung sentence atau kalimat. Tipenya ya. Ya, lagi-lagi dia adalah perbandingan, ya kan? Apa yang dibandingkan? Si sosial sama Environmental. ya, environmental. Ya, dua ini, ya. Nah, itu apa? Tata-tanya. Ya, di situ teman-teman, ya. Oke, terima kasih ya. 29 sekarang ya, teman-teman. 29 Kamel Delta. Ada lagi teman-teman yang mau pilih 29? Kak Kipti juga Delta. Yang lain? Kak Sulfiani Delta, Kak Eka Delta. Ya, ini Delta ya teman-teman. Benar sekali. Kenapa? Instead, ini dihafalkan aja. Itu bakal ketemu of. Ya, kalau sudah ada then, berarti dia pakainya rather than. Nah, ya, dua ini dicatat, diingat-ingat. Instead of, rather than. Ya, ini ya biar mudah ya. Maka ketika dia sudah ada then, kenapa yang diganti instead? Karena dia yang digarisbawahi. Ya. Jadi karena yang digarisbawahi adalah instead, maka teman-teman ganti pakai rather. Kalau yang digarisbawahi itu then, maka teman-teman ganti then-nya jadi off. Biasanya polanya cuma seperti ini. Dan ini sering kali keluar padahal jawabannya cuma seperti itu. Ya kan? Jawabannya sangat mudah sekali. Maka teman-teman silahkan dirubah ya kan instead-nya itu menjadi rather than. Nah, maka jawabannya jelas delta. Terima kasih. 30 teman-teman. If they are prepared skillfully. Bravo, they can be appetizing as well. Bravo, bravo. Bravo semua. Kenapa bravo nih? Coba saya balik nanya nih sekarang. D-nya dihilangin. Ya, Kak Amel benar sekali. Ya. Subjeknya they Ada di depan. ya sama soybeans. Verbnya are prepared. Ya, sama can be appetizing. Nah, bedanya as well sama as well as, ingat-ingat. Kalau as good as well as, ya. Ini tadi yang saya tulis. Dia harus setara noun ataupun noun. Ya, ini as well as nutrition. Ini banding dengan soybeans, of course, bukan appetizing. Ya, nah, dia harus setara. Ya, nah, cuman kalau as well saja, maka dia sudah titik di sini. It's okay, ya. Nanti teman-teman akan mulai terbiasa. Nah, jelas sekali di sini karena sudah ada subjek stop, maka they, ya, pilihan bravo harus dihilangkan. Kenapa? Karena double subjek. Logikanya sudah ada car, it is expensive. Nggak mungkin dong. Nah, terima kasih ya. Ini mudah teman-teman, 30, belum ada soal susah. Cek 31 teman-teman. Ya. 31. Ini Kak Amel dan jawab alfa. Kak Kipti juga alfa. Kak Astriwita alfa juga, Kak Valikul alfa. Ada lagi? Selain alfa? Kenapa ada jawabannya, Pak? Iya. Ya, habis ini kita bahas ya. Kenapa alfa? Ada yang mau bahas dulu nih? Ini kesempatan nih teman-teman.
Kenapa alpha ini? Ya, kenapa either salah? Ya, either, ya ini namanya ada, maka hanya pakai or. Nah, ini benerin. Ya, Kak Amel sama Kak Falikul Haq. Ya, namanya pair conjunction, teman-teman. Ini secara materi, namanya pair conjunction. Jadi conjunction itu ada jodohnya loh. Nah, ya. Atau kata yang berjodoh. Ini agak sensitif, tapi ya mau nggak mau ya. Jadi mereka itu ada pair-nya, sudah ada jodoh. Ya, contoh nih. Ya, ada either, jodohnya adalah or. Ya kan? Neither itu jawabannya jodohnya nor. Ada lagi yang bisa nambahin? Both and. Nah itu Kak Zulfa. Both and. Ya kan? But also. Kalau but also biasanya pakai not only. Oh, not only. Ya, not only but also. Benar sekali. Ya, not only but also. Ya. Itu namanya pair conjunction. Nah, ini teman-teman hafalin aja, gitu ya, pola-pola ini, ya. Nah, terus kalau ada yang seperti ini, maka ingat-ingat either. Oh ya, either. Berarti pasangannya adalah or. Tapi di sini karena dia and, ya, maka mau tidak mau, ya kan, yang diganti adalah either-nya. Nah, either-nya kita ganti jadi both. Kenapa kok jadi both? Nah ini udah dia. Ya, karena ada and maka dia both and. Ya, both vision and physical optics. Logikanya seperti itu. Maka jawabannya alpha, benar sekali. Ya, terima kasih teman-teman. Next 32 nih. Apa ini 32 nih? Bisa di kolom atau unmute boleh nih 32. Kak Astrita alfa, Kak Andina alfa, Kak Falikul alfa. Alfa, Kak Ujang pun alfa juga nih. Ada opsi lain? 32. Alfa semuanya alfa. Ya. Kenapa alfa ini? Apa salahnya alfa ini kan? Kok disalah-salahin? Oh, Kak Riyadi Bravo, it's okay. Kenapa alfa? Karena work-nya tanpa S. Ya. Harus pakai S ya. Berarti works. Berarti works. Enggak, bukan his. Kalau works kan nggak bisa kita ini. Nggak bisa tambah S. Instan. Berarti many-nya ganti. Ganti. Ya. Diganti apa nih Kak Sufa? Nggak tahu. Nggak tahu. Oke. Ya, fokus sama many memang teman-teman. Ya. Many itu selalu ketemu noun plural. Benar loh sebenarnya teman-teman tuh ya. Saya tadi cuma ngetes aja ini yakin nggak sama diri sendiri atau jamak ya. Nah, ingat-ingat tandanya jamak, tandanya plural itu adalah akhiran s rata-rata ya. Atau bisa juga sih yang memang mereka yang irregular ya, kayak tooth ya. Jadi teeth ya kan, atau mice yang dari mouse dari mouse itu ya. Nah, itu seperti itu polanya. Nah, karena work ya di sini itu singular ya.
word-nya teman-teman, kalau teman-teman itu baca bacaan yang formal, itu work itu bukan kerja ya, tapi work itu karya ya. Nanti teman-teman yang mungkin mau kuliah ya kan, atau mungkin yang berhubungan dengan akademik ya kan, ketika teman-teman itu bahas work, maka dia itu karya. Nah, di sini karena work-nya itu singular, maka mau tidak mau many itu nggak cocok dong. Ya kan? Kenapa? Many itu ketemunya akhiran s atau non yang jamak. Maka many harus diganti jadi much. Ya. Jawabannya adalah alpha. Ya. Saya bahas Bravo. Ya. Kenapa Bravo ini benar? Ingat-ingat. Ya. Yang perlu diingat-ingat pertama adalah verb-nya. Verb-nya adalah paralel. Dia harus setara ya. Kalau depan dia wrote ya, itu verb. Ya kan? Terus dia ada but, maka dia harus ketemu verb lagi. Dan di situ dia juga ada wrote lagi. Ya, maka dia setara dan dia benar. Ya, seperti itu teman-teman. Atau kalau mau ngasih subjek, it's okay. Dia subjek ketemu wrote, dia juga subjek ketemu wrote ya. Dua-duanya yang depan but sama belakang but dia sudah setara. Maka dia aman di pola Bravo. Seperti itu ya, teman-teman. Ada yang dibingungkan di 32. Ya, Paham. Kak Amel. Sir, saya mau tanya kalau misalkan di wrote many of his work-nya itu diganti poems, berarti masih bisa ya pakai many? Oke. Pakai poems. Ya, saya tulis. Nah, karena dia S berarti dia boleh ya. Ya. Jadi karena dia pakai S, maka dia boleh. Boleh pakai many. Seperti itu, Kak. Ada lagi? Jadi yang khusus work aja ya, work itu udah pasti singular ya? Karena dia tanpa ada tambahnya S, Kak. Iya, Sebenarnya. gitu ya. Jadi sebenarnya yang dipermasalahkan itu work-nya aja, karena dia tanpa S. Karena seharusnya many itu dia ketemunya S. Seperti itu. Oke, terima kasih. Ya, sama-sama Kak Amel. Ada lagi mungkin yang mau ditanyain? Oke, berarti aku anggap clear ya ini ya. Nomor 32 ya. Oke. Kalau one off dia harus ketemu ini ya Kak. Bagus sekali pertanyaan Kak Vivin ya. Kenapa nggak diganti one tuh? Ya kan? Kenapa? Karena work-nya itu satu kan. Nah, kenapa nggak many kita ganti jadi one? Nah, ini pertanyaan bagus sekali nih Kak Vivi. Nah, kalau ada one of, teman-teman, itu harus ketemu noun plural. Ya, contohnya one of the cars, atau one of the books, atau one of the dua ini aja ya kan. One of the cars atau one of the books ya. Maka one of itu harus ketemu noun plural. Seperti itu Kak Vivi dan teman-teman ya. Ini kayaknya juga bukan cuma Kak Vivi gitu ya. Ini untuk teman-teman semua ya. Itu untuk one of ya. Seperti itu polanya. Oke, terima kasih. Next ya, teman-teman 33. 33 Charlie, Kak Ujang Charlie, Kak Amel Charlie, ada lagi nih teman-teman?
Kak Riyadi Bravo 33, Kak Sulfiani Charlie, Kak Valikul Charlie juga. Aku Charlie juga. Okay, the city of Green Bay established in 1745 was the first permanent settler in Wisconsin. Ya, Wisconsin ini di mana? Di US ya. Nggak ngerti saya di mana. Entahlah, pokoknya di peta lah dia ya. Oke, 33. Ya. Kita secara logika ini nggak ada yang salah, teman-teman. Ya. Kenapa? Subjeknya adalah the city of Green Bay. Verbnya was, jelas. Ya. Established in 1745 ini hanya tambahan keterangan saja. The first permanent settler. Ya. Settler ini noun sebenarnya. Ya. Settler ini noun. The first permanent settler sebenarnya nggak ada masalah karena dia noun. Cuman dari segi makna, settler itu adalah penghuni. Ya, ingat-ingat. Play kalau ada ER, player. Ini yang mabar-mabar ini mesti hafal itu kan. Ini berarti dia pemain. Ya. Ya kan? Akhiran ER. Ya kan? Itu adalah orang. Subjek. Ya, bisa jadi subjek. Tapi kan di sini dia kan subjeknya city. Ya. Subjeknya adalah city atau benda. Bisa nggak benda itu disetarain dengan orang? Nggak bisa. Ya kan? Mau tidak mau, ya, settler, ya kan? Ini kita rubah double T ya. Ya, itu menjadi benda juga. Bendanya adalah settlement. Nah, benar sekali tuh Kak Ujang, settlement. Ya kan? Nah, jadi the first permanent settlement in Wisconsin. Ya. Jawabannya adalah delta. Ini memang ada biasanya 1 atau 2. Sebenarnya nggak banyak ya. Yang memang mengacu pada makna. Ini secara grammar ya, teman-teman kalau cek ini di Grammarly atau cek apapun ini di yang bisa mengkoreksi grammar, ini nggak ada salahnya. Karena semuanya benar sampai belakang. The first permanent settler. Settler pun dia juga noun. Cuman karena ini city, ya kan, benda, mau tidak mau kita pakai settlement. Ya. Nah, settlement itu apa? Ya hunian. Ya, first permanent, hunian permanen yang pertama di Wisconsin. Namanya the city of Green Bay yang didirikan di tahun 1745. Karena settler itu penghuni, maka settlement-nya itulah hunian. Karena balik ke city of Green Bay. Ingat-ingat, ini nggak banyak soal yang keluar karena rata-rata di soal TOEFL itu jarang yang pakai pola ini, pola makna gitu ya. Biasanya cuma sedikit ya, seperti itu. Terima kasih teman-teman. 34 kita cek. Alpha, iya benar sekali. Ya. Which itu dia tidak akan pernah jatuh di depan. Atau berada lah, kok jatuh ini kok nggak enak. Karena dia konjungsi. Ya. Karena which adalah adjective clause atau relative clause. Ya,
maka dia tidak bisa di depan. Benar sekali. Jangan ketika ketemu which di depan, ya udah jelas itu salah. Ya, mau tidak mau kita ganti which. Which-nya ganti jadi apa? Dari maknanya ya kan, they may differ widely in function. All cells have a surrounding membrane and an internal watery substance called cytoplasm. Cytoplasm. Ya, ini sepertinya maknanya agak bersebelahan. Jadi kita ganti jadi also. Tapi nggak peduli juga sih teman-teman ganti apa. Toh yang penting kan teman-teman tahu kalau jawabannya adalah alpha. Ya, itu sebenarnya yang paling utama ya. Karena kan ketika teman-teman ngerjain TOEFL kan nggak peduli juga sih teman-teman tahu jawabannya atau enggak. Yang jelas itu nggak di posisinya, ya udahlah itu teman-teman pilih ya. Terima kasih. Next 35 teman-teman. Tiga lima. B. Bravo. Ada lagi? Bravo, cari alfa dia tahu selengkap banget ini ya 35 ini ya. Oke, ya. Bravo. Charlie. Oke. Terima kasih. Pertanyaannya sederhana. Subjeknya mana, teman-teman? Kalau nggak mau unmute bisa diketik ya. Subjeknya mana ini? Nomor 35. Apakah Aryunda? Booker T. Washington. Ya, benar sekali. Ya. Subjeknya ini, verbnya mana? Work. Ya. Verbnya work. Ya. Boleh nggak subjeknya si Booker ini verbnya work? Work ini verb 2. Verb satunya jelas work. Ya kan? Work. Boleh nggak subjeknya work? Boleh. Bisa. Boleh dong. Ya kan? I work atau I work. Nggak ada masalah. Dua-duanya benar. Berarti bravo? Benar. Ya, bravo benar. Karena subjeknya adalah si Washington. Ya, Booker T. Washington. Maka work itu benar. An educational leader itu tambahan aja. Sama kayak Jokowi, the president of Indonesia. Nah, itu kan nggak ada masalah. Maka alpha nggak ada masalah dong. Bravo nggak ada masalah dong. Tinggal cari sama delta. Ya. Kira-kira Charlie atau delta? Charlie. Charlie. Kenapa salahnya the lifetime? Pertanyaan berat ya. Oke, memang ini agak membingungkan. Ini saya juga bingung gitu kadang-kadang. Nah, the lifetime atau condition. Ya. The lifetime. Kalau teman-teman bingung, berarti pilih mana yang paling lebih benar di antara dua ini. Economic conditions. Boleh nggak economic adjective? Conditions itu noun. Boleh. Boleh. Iya, Iya. boleh. Ya kan? The lifetime, the ketemu noun? Nggak boleh. Boleh juga. Nggak boleh. Nggak bolehnya? Boleh. D ketemu noun boleh. Kak Sofa nggak dengar suaranya. Terlalu ini. Terlalu jauh kayaknya. Boleh, Mister. The lifetime. Karena seharusnya yes. Sebenarnya sudah dijawab sama Kak Afif ya. Cuma aku nggak usah jawab. Ya. Ya. Work throughout his lifetime. Nah,
Jadi dia itu bekerja sepanjang hidupnya. Ya kan? Selama hidupnya. Untuk apa? To improve economic conditions for black people in the US. Ya, jadi si Booker T. Washington ini, si pemimpin pendidikan lah di sana itu ya, dia bekerja selama hidupnya, selama lifetime, ya kan, to improve economic conditions. Kalau kita pakai the lifetime, ya, selama kehidupan atau selama hidupnya, memang kurang tepat. Makanya the di sini, ya, kita bisa rubah ya, jadi bisa kita rubah, ya kan, menjadi his. Ya, kita anggap dia cowok lah. Ya. Nah, makanya work throughout his lifetime. Ya, memang ini agak ke makna. Ya, nah, saya selalu bilang tadi kan, biasanya ada 2 atau 3 yang memang dia fokusnya ke makna. Ya, nah, pola-polanya seperti itu, teman-teman. Ya, nanti juga akan terbiasa ketika kita nanti sering ngerjain soal. Ya, oke, 4 lagi nih, teman-teman. Ya, nggak terasa ini udah 1 jam ya, setengah lagi ya. Oke, 36, teman-teman. Ini harus selesai 5 menit lagi lah ya, atau 6 menit lagi lah. Ya. 36. No. Ya, bravo ya, teman-teman ya. 36 itu bravo. Ya, kenapa bravo? Fokus sama or. Ya. Kenapa or? Or itu juga paralelism. Nah, jadi sore hari ini teman-teman belajar 3 paralelism. Pertama and, kedua or, ketiga but. 3 inilah teman-teman paralelism yang sering keluar. Dan rata-rata kalau teman-teman ketemu ini itu benar-benar fokus dulu sama paralelismnya. Animal. Kelas katanya apa, teman-teman? Animal ini kata apa? Objek. Ya, berarti kata apa? Kata kerja, kata benda, kata sifat, kata Benda. animals. Benda, Benda. benar. Noun. Nah. Real, noun juga. Imagine. Imagine itu kata? Sifat. Nah, kata kerja, verb. Oh iya. Nah, ya. Berarti si imagine ini harus kita ganti jadi noun dong, biar setara dengan animals sama real. Pertanyaannya, noun-nya imagine adalah Imagination. ya, imagination. Ya, terima kasih. Tadi jawabannya jelas, bravo. Next, 37. B. Bravo. Ranging. Salahnya? Atau punya pilihan jawaban lain, teman-teman? Silakan. Yang masih di chat atau apa? 37. D. Delta. More than. Charlie, Delta. Banyak yang Charlie. Ada yang Bravo. Oke, teman-teman. Ya, between. Harus ketemu? N. Di antara. Harus ketemu? 2. N. N. Ada nggak N-nya di situ? Nggak ada. Nggak ada. Adanya adalah? More than. To. Kalau to pasangannya? Oh iya. To pasangannya apa yo? To pasangannya? Lupa. From. Verb to verb, kata kerja.
From ketemunya to. Oh iya, from to. Nah, Oh, ini berarti diingat-ingat bisa lagi. diganti. Ini juga paired conjunction. Conjunction. Ya. Hafalkan ya. Between pasti ketemu n. And From Temu dia to. ketemunya to ketika paired conjunction ya. Jadi ranging from a fraction of a pound to more than More than 10,000 ya, pounds. 10,000 pounds per square inch. Ya. Nah, kenapa more than? Itu boleh. Ya more than nggak ada masalah dong. Ya, karena more than-nya langsung ketemu To. Jumlah. Ya. More than 70,000 students. Lebih dari 70.000 siswa. It's okay, nggak ada masalah. Kecuali more-nya ini. More expensive than. Nah, bedain more than ketemu jumlah sama more expensive than. Ya, ini teman-teman catat juga. Ya, itu beda. Ya, more than ketemu jumlah, it's okay, nggak ada masalah. Tapi kalau more expensive, nggak ada than, nah ini juga nggak bisa. Ya, nah ini hukumnya adalah wajib. Ya, seperti itu. Dua lagi teman-teman. Habis ini kita balik, ya kan? Hore. Gitu. Habis ini kita balik, ya kan? Oke, 39 ya teman-teman. C. 38 belum ya? Oh, 38 ini. Tadi 37 Oh ya. iya, ya ampun. Ya kan? Salah pilih. Terima kasih sudah diingetin. Ya. Sekarang 38 berarti. Ayo. Utilized. Kak Amel pilih alfa. Yang lain? Kak Indra alfa juga. Alfa, semuanya alfa? Oke, lihat foods ya. Foods ini adalah paralel, tapi n-nya adalah paralel. Cuman foods-nya itu dia non, beverage-nya non. Nah, berarti benar ya, cari sama data nggak ada masalah ya? Nggak ada masalah. Oke, tinggal alfa sama bravo. Pertanyaan saya satu, subjeknya mana? Itu approx sampai di status. Sampai states. Iya. Ya, Status. itu subjeknya. Benar sekali. Are for foods and beverage. Pertanyaannya berarti utilized. Ini adalah aslinya, Adjective. tengah-tengahnya. Ya, Utility. utilized. Ya, itu sebelumnya ada which. Ya, in US. Saya nggak tulis US unit biar cepat ya kan. Utilize, which are is utilized in US. Sebenarnya Bravo ini nggak ada masalah. Yang masalah memang alpha. Ya. Kenapa? Verb. Alpha verb package. Package? No. R ini kan nggak R-nya. Tadi kan saya tanya ya kan. R itu adalah verb-nya. Verb-nya harus Jamak. Berarti package-nya tambah S. Iya, gitu doang. Gampang kan? Iya, nggak teliti ini. Nggak teliti. Selesai. Karena R verb-nya. Mau nggak mau package-nya harus kita tambah jadi packages. Terlalu mudah ya, teman-teman ya. Makanya tadi agak terlewat itu ya, karena terlalu mudah ternyata 38 ini ya. Oke, next 39 teman-teman. Ini dia nih. Ini Charlie to gain, alpha. C to gain. To gain. Apa salahnya to gain?
Tunggu. Fokus sama Weather. weather. Siapa suaminya? Pacarnya weather siapa nih? Benyamin. Weather suaminya Or. or. Nah, selesai. Weather or. Selalu ini udah pasangan. Ya kan? Nah, maka and mau Ganti tidak dengan mau iya, ganti dengan or. Ya kan? Weather or. Ya. Gampang ya sebenarnya ya. Iya gampang. gampang. Yang penting jeli, matanya jeli. Iya, gitu aja sebenarnya. Weather or. Ya kan? Selesai. The last one. Nih 40 nih. Biar husnul khotimah. Nah. Oke. Ini Kak Amel dan jawab Delta ini, ya kan? Ini aku pengen tahu yang lain nih, kayak Kipti Delta juga. Oh, Delta semua ya. Oke, Dem diganti apa? It. Ya, diganti it. Ya. Bilang. Karena ini adalah apa? Tunggal. Pronoun. Ya, tunggal ya. Pasti jawabannya Delta. Gampang ya, teman-teman? Ada soal yang susah nomor berapa? Saya pengen tahu nih. Soal yang susah banget ini 20 soal ini nomor berapa? Mana? Nggak ada ya? 20 ke atasan kali. Ini semua 20 ke atas dari 21-nya tadi. Secara spesifik ada yang susah? Berapa soal ada yang susah? Sebenarnya nggak susah, cuman kita nggak jeli ini. Nah, itulah ya kan. Sebenarnya kita nggak jeli. Iya, ya. Kecepatan mata. Ini minggu depan masih mau belajar lagi atau gimana ya, teman-teman? Mau dong. Kalau belajar bareng tuh kayak langsung belajar gitu loh. Mister, Mau. Kalau belajar bareng tuh nemu semua gitu. Nemu semua ya. Benar. Jadi kalau belajar sendiri paham gitu. Kalau belajar sendiri. Belajar sendiri kadang paham, kadang enggak. Kadang paham, kadang enggak. Insting ini ya Kak ya. Lebih banyak kan insting ya. Lebih banyak mana ini? Lebih banyak paham atau lebih banyak gaya? Lebih banyak gaya. Lebih banyak gaya. Mister, mau nanya dong. Iya, silakan. Kelas yang TOEFL yang Mister pegang masih ada? Saya sudah kuliah ya, teman-teman ya. Jadi sementara saya nggak ngajar ini. Jadi saya bisanya kita belajar ya hari Sabtu aja. Karena hari Sabtu saya libur kuliah. Gitu ya. Kalau hari Senin sama hari Jumat saya sudah nggak bisa diganggu ya. Jadi sok-sokan jadi mahasiswa. Iya, benar-benar. Iya, jadi ya kalau mau belajar sama saya ya hari Sabtu aja. Kayak gini. Iya. Dan saya ini terpaksa saya ini sudah hampir jam 10 di sini, teman-teman. Di Melbourne ini jam 9.40. Ya, jadi memang saya hanya bisa di jam 8 malam. Ya, teman-teman di Indonesia nyesuaiin. Ya, itu hanya itu. Selain ini sudah malam banget ya. Jadi saya takut ganggu tetangga sebelah dan lain-lain gitu ya. Apalagi ketawanya kan kenceng kan. Iya, apalagi luar negeri tuh nggak ada beda ya. Ntar kita diprotes, dilaporin lagi. Ya, jadi kalau mau berarti nanti minggu depan kita belajar lagi. Oh iya, sure. Terus kalau memang request reading, it's okay, teman-teman. Ya, ada beberapa video reading saya yang bahasanya juga seperti ini. Ya bagi saya sih mudah gitu loh. Tapi kan saya nggak ngerti nih bagi teman-teman gitu kan. Soalnya kan orang itu kan ini ya perspektifnya beda-beda gitu ya. Reading itu juga kita bikin lebih enak dibahas, lebih enak dimengerti. Kita pun juga lebih spesifik ambil jawabannya gitu ya. Biar teman-teman nanti juga memudahkan teman-teman ketika tes lah ya. Seperti itu ya. Jadi tunggu info minggu depan. Ya kan, tapi semoga bisa istiqomah kita belajarnya ya, teman-teman juga istiqomah, apalagi saya gitu kan, biar bisa lebih istiqomah lagi untuk
nanti teman-teman bisa belajar bareng gitu ya. Ini recordingnya nanti coba saya upload di YouTube ya. Teman-teman boleh nanti lihat ulang ya kan. Kalau capek dengar suaranya, moodnya aja tuh suaranya, nanti tinggal kelihatan jawabannya ya. Jadi nanti saya kasih linknya biar nanti teman-teman bisa belajar ulang gitu kan. Soalnya TOEFL itu perlu diulang-ulang. Sebenarnya nggak susah. Ini loh teman-teman ya kan. Teman-teman saya ngerti, yakin ini ngerti semua gitu kan. Cuman karena mungkin belajarnya beda atau seperti apa gitu. Jadi kelihatan susah, depresi, stres, nggak naik-naik nilainya gitu kan. Ya saya sudah pernah di posisi itu gitu ya. Makanya ya inilah, marilah belajar ya. Nanti minggu depan ketemu lagi teman-teman gitu ya. Kalau ada pertanyaan, teman-teman di grup nanti coba saya minta admin untuk dibuka aja, nanti teman-teman mungkin bisa share pertanyaan atau apa. Tapi nanti kita lihat sikonnya juga. Tapi yang jelas semoga nanti minggu depan kita bisa belajar lagi, entah nanti share lagi atau nanti kita bahas sedikit tentang reading gitu ya, biar nanti kita sama-sama bisa belajar TOEFL. Sekali lagi terima kasih teman-teman untuk hari ini ya teman-teman ya. Terima kasih juga Mister. Ya, sama-sama ya. Kita ketemu minggu depan insya Allah. Thank you, Mister. Terima kasih sama-sama. Selamat sore ya, teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Thank you, Sir. Ya, sama-sama Kak. Mister. Ya.